Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-8 sampai 13. Yeremia 29 ayat 8 sampai 13. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu, dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Judul renungan kita hari ini adalah Mengikuti Rencana Tuhan, ditulis oleh Diane Pearson. Sahabat suara kasih, suatu kali saya berkesempatan membagikan khotbah di sebuah gereja di Indianapolis, di mana saya membagikan salah satu khotbah saya berjudul, Anda ingin saya melakukan apa? Panggilan Tuhan dan tanggapan Anda. Saya sudah tidak membawakan khotbah itu selama beberapa tahun. Jadi hal itu mengukir banyak sekali kenangan. Ini adalah kisah saya saat Tuhan memanggil saya 11 tahun yang lalu, untuk meninggalkan pekerjaan saya sebagai pengajar, untuk menjadi penulis, pembicara, dan mengajar tentang kekristenan penuh waktu. Saat saya pertama kali menerima panggilan itu, saya benar-benar panik. Saya menghubungi pendeta saya sambil menangis dan berkata, aku pikir Tuhan menginginkanku untuk meninggalkan pekerjaanku. Aku tidak mau melakukan itu, aku menyukai pekerjaanku. Dia menenangkan saya dengan kata-katanya, jika kamu tidak berniat untuk meninggalkan pekerjaanmu yang sekarang, maka menurutku Tuhan belum memanggilmu untuk melakukannya.
Saya pasti sangat lambat dalam menyerap panggilan itu, karena kata-kata yang disematkan di akhir kalimatnya belum ada, karena kemungkinan di masa depan, hal itu bisa terjadi. Selama berbulan-bulan, saya pura-pura tidak memahami apa artinya. Lagi pula saya berkata kepada diri sendiri, saya yakin Tuhan sudah memanggil saya untuk mengajar. Tetapi perlahan selama 9 bulan berikutnya, hal yang menakjubkan terjadi. Tuhan mengubah hati saya, itu seperti proses kehamilan 9 bulan, di mana Tuhan mempersiapkan seorang bayi untuk lahir. 11 tahun yang lalu saya benar-benar masih bayi di dalam Kristus. Belum siap secara rohani untuk menghadapi perubahan hidup yang begitu drastis. Tetapi Tuhan dengan murah hati menyediakan masa inkubasi untuk mempersiapkan saya. Tuhan menunjukkan kepada saya bagian Alkitab yang sempurna untuk mengungkapkan ide ini. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus dengan kata-kata ini. 1 Korintus 3 ayat 1-2 mengatakan, "Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya." Ada kata belum di sana. Paulus menyampaikan bahwa jemaat gereja di Korintus masih terlalu terikat dengan dunia, dan belum cukup dewasa secara iman. Karena itu, mereka perlu diberi makan seperti bayi. Mereka belum siap untuk makanan padat, tetapi dengan janji tersirat bahwa mereka akan siap di masa depan. Sahabat Suara Kasih, saya masih menangis. Ketika saya menulis surat pengunduran diri saya sedih karena meninggalkan sesuatu yang saya cintai. Tetapi pada saat yang sama, saya mengalami sukacita yang besar. Tuhan mengubah hati saya, sampai saya menginginkan apa yang Dia inginkan lebih dari apapun di dunia. Akhirnya saya siap untuk mengkonsumsi makanan padat sebagai pengganti susu bayi. Marilah kita renungkan, Tuhan menghendaki saya untuk memulai sesuatu yang baru, berbeda dan menarik. Dalam prosesnya, saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Panggilan Tuhan atas hidup Anda bisa berubah. Seperti Amsal 19 ayat 21 mengatakan, bagaimanapun, Alkitab berjanji bahwa, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu.
Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.